1980. Saya dari Lokal 5B akan membahas tentang materi pelajaran bahasa Indonesia. Gitu. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my... Pertama kita akan bahas tentang sejarah, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Jadi kita pertama masuk ke dalam sejarah. Jadi zaman dulu sebelum kita merdeka, kita menggunakan bahasa Nusantara lain atau bahasa lain. Seperti pada masa penjajahan Belanda, mereka datang sebagai masyarakat kita menggunakan bahasa Belanda. Dan ketika bahasa Belanda, Jepang datang ke Indonesia, sebagian bangsa kita juga memakai bahasa Jepang. Dan perkembangannya itu pada tahun 1928, 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda yang kita ingat sekarang, itu adalah hari awal terciptanya bangsa Indonesia ini, yang dimana pemuda-pemudi Indonesia berkumpul dari pelosok Nusantara rapat dan mengikrarkan. Yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, yaitu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dan dari sini kita bisa lihat awalan dari bahasa disahkannya bahasa Indonesia itu pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan di dalam Undang-Undang 1945 telah dinyatakan bahwa bahasa bangsa, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pada pasal 36 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Dan sampai saat ini kita masih menggunakan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara bersatu bangsa. Kedudukannya di Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia itu sebagai kebanggaan bangsa. Yang kedua, bahasa Indonesia itu sebagai identitas nasional. Yang ketiga, bahasa Indonesia itu sebagai alat komunikasi. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat, dan istiadat. Mari kita masuk ke yang pertama, bahasa itu sebagai kebanggaan bangsa. Jadi gini, apakah Anda tidak bangga dengan bahasa Indonesia? Coba Anda pikir, negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, mereka masih menggunakan bahasa yang bercampur dengan bahasa asing. Sedangkan kita mempunyai bahasa nasional. Oke. Yang kedua, kita masuk bahasa sebagai bahasa identitas nasional. Sudah dipastikan dalam Sumpah Pemuda, para pemuda-pemudi kita menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sudah ada buktinya. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Seperti Anda membuka Twitter, Instagram, Facebook, serta aplikasi lainnya, atau membaca Quran, yang kita bisa lihat itu adalah bahasa Indonesia. Itu sudah jelas sebagai alat komunikasi. Seperti Anda berbicara dengan teman Anda, itu sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda ras, agama, adat, istiadat, suku, bangsa. Itu sudah pasti. Kenapa? Ketika Anda merantau atau Anda pergi ke wilayah lain yang masih di Indonesia, apakah Anda menggunakan bahasa Anda? Saya kira tidak. Itu tidak akan mungkin terjadi kecuali Anda bertemu dengan orang sesama Anda. Dan itu adalah bahasa pemersatu bangsa. Bukan yang seperti yang di video-video orang ya, pemersatu bangsanya. Oke. Ke fungsi bahasa Indonesia ini, yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Sudah jelas, bahasa Indonesia ini sebagai resmi kenegaraan. Cuma negara Indonesia mempunyai bahasa Indonesia. Oke. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Sudah jelas karena bahasa ini bahasa utama dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Komunikasi kita dengan bahasa Indonesia. Keempat, alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah fungsi dari
bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke dalam kedua, ragam bahasa. Ragam bahasa. Ragam bahasa adalah suatu komunikasi melalui bahasa yang dapat saling berhubungan atau berkomunikasi, saling berbagi pengalaman, saling belajar yang lain seperti ya yang penting berkomunikasi gitu. Ragam bahasa adalah yang lebih jelasnya, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan, menurut Bakken 1990. Oke. Ragam bahasa itu terbagi 3. Yang pertama, berdasarkan media. Yang kedua, berdasarkan cara pemakaian penutur. Yang ketiga, berdasarkan topik dan pembicaraan. Kita hanya membahas tentang bahasa lisan dan bahasa tulis. Oke. Bahasa lisan dan bahasa tulis kita masuk saja langsung ke dalam ragam bahasa Indonesia berdasarkan media, karena itu yang cuma membahas tentang bahasa lisan dan bahasa tulis. Oke. Bahasa lisan, bahasa yang ditulis, bahasa yang bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap organ of speech dengan dinamakan ragam bahasa lisan. Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf atau unsur tertentu itu namanya bahasa tulisan. Oke, kita masuk ke dalam bahasa lisan. Bahasa lisan, ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan kalimat, namun tidak mengurangi ciri kebakuannya. Walaupun demikian, ketetapan dalam pemilihan kata, bentuk kata, serta kelengkapan unsur-unsur di dalam unsur-unsur di dalam struktur kalimat tidak menjadi ciri khas kebakuan dalam rangkuman lisan, karena situasi dan kondisi pembicaraan menjadi pendukung dalam memenuhi makna gagasan yang disampaikan secara lisan. Jadi pembicaraan lisan ini suatu bahasa yang mengucapkan secara kalimat, secara langsung gitu. Ya, ciri-ciri bahasa lisan. 1. Memerlukan orang kedua, seperti teman. Anda harus memerlukan teman. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Sudah pasti. Ketika Anda berbicara, Anda harus membutuhkan kondisi, situasi, dan waktu. Ketika Anda mau berbicara. Yang ketiga, tidak memperhatikan unsur gramatikal. Hanya perlu intonasi dan bahasa tulisan. Betul, karena Anda tidak membutuhkan itu. 4. Berlangsung cepat. Sudah jelas, ketika Anda berbicara itu cepat. Perhitungannya kalau dihitung detik itu lebih cepat daripada ditulis. Oke. Yang kelima, sering berlangsung tanpa alat bantu. Udah jelas, karena bibir kita yang berbicara secara langsung. Yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Sudah jelas, ketika Anda salah berbicara, Anda bisa minta maaf secara langsung, itu bisa dikoreksi. Atau ketika ada patah-patah seperti saya yang tadi, itu bisa dikoreksi. Oke. Yang ke-7, dapat dibantu dengan gerak tubuh, mimik, serta intonasi. Seperti yang saya lakukan, menggerakkan tubuh saya ini secara refleks ya. Bukan yang kayak itu aja berbuat, ini secara refleks. Oke, contohnya seperti saya sudah baca buku itu. Saya sudah baca buku itu. Itu secara refleks Anda melakukan pergerakan, omongannya cepat, kesalahannya bisa diulang kan, bisa dikoreksi. Dan tergantung situasi. Ketika orang bertanya baru Anda menjawab, benar apa tidak? Pasti benar. Kalau tidak, Anda orang gila, sendiri seperti saya. Kagak bercanda. Langsung, ragam tulis. Dalam penggunaan ragam baca tulis, kalimat yang diungkapkan tidak ditunjang oleh situasi pemakaian, sedangkan ragam baku lisan, kalimat yang diungkapkan ditunjang situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan unsur-unsur kalimat. Ciri-ciri ragam tulis. Pertama, tidak memerlukan orang kedua. Ya, karena kita hanya menulis. Yang kedua, tidak tergantung kondisi situasi serta waktu. Ya, seperti saya menulis, saya tidak perlu situasi, waktu, kondisi. Saya bisa tulis sendiri kan. Kecuali Anda kuliah, itu mungkin Anda tergantung di Anda mau nulis apa kagak. Oke. Yang ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikal. Jelas, gramatikal harus Anda perhatikan. Yang keempat, berlangsung lambat. Menulis itu berbeda dengan mengucap. Ketika Anda menulis, itu mungkin satu tulisan itu 1 detik. Ketika Anda berbicara mungkin setengah detik atau
Oh, satu kalimat aja 1 detik. Coba Anda pikir. Oke. Yang keempat, selalu memakai alat bantu. Sudah jelas. Ketika Anda menulis, Anda membutuhkan pulpen. Oh iya, pulpen saya lagi di dalam. Ketika itu Anda juga membutuhkan pulpen. Walaupun Anda di atas batu, Anda menggunakan alat batu juga untuk mengukir, ya kan? Yang ke-7, kesalahan tidak dapat dikoreksi. Sudah benar. Karena ketika Anda menulis salah, tidak mungkin Anda anggap betul-betul. Anda pasti mencoret atau menghapusnya atau membuatnya kembali. Oke. Yang ke-7, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik muka. Sudah jelas. Mana mungkin tulisan bisa dibuat dengan gerak muka. Why? Aku di sini. Nah, tidak bisa ditulis. Oke. Yang ketiga, kita masuk ke dalam penggunaan huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang sering dipakai orang yang sedang marah atau yang penggunaan huruf kapital itu diatur dalam pedoman huruf ejaan bahasa Indonesia (PUEB) yang saya kutip ini. Penggunaan huruf kapital itu pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, seperti awal kata. Untuk kalimat ditulis itu huruf kapital awalan. Yang kedua, huruf kapital sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Seperti nama orang, ketika Anda menulis nama orang itu memakai huruf kapital. Seperti J-nya itu harus huruf kapital awalan. Dan yang ketiga, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Seperti ikan hiu itu nggak perlu pakai huruf kapital, oke? Seperti mesin kontraktor, nah itu nggak perlu memakai huruf kapital. Yang keempat, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti binti, bin, upiah, buyung, itu nggak perlu menggunakan huruf kapital. Yang kelima, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam ketikan langsung. Seperti ketika langsung titik 2 di atas itu kucingnya di mana? Itu awalnya itu pakai huruf kapital. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan kata ganti untuk Tuhan. Seperti Islam, I-nya itu harus huruf kapital. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu harus kapital. SWT-nya juga harus kapital. Itu makanya harus huruf kapital. Yang ke-8, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi serta nama jabatan pangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Seperti bapak guru itu harus pakai huruf kapital. Profesor huruf kapital, haji huruf kapital, itu harus menggunakan huruf kapital. Huruf kapital yang ke-9, huruf kapital sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Seperti Profesor, Promo, P-nya itu harus berkapital dan S-nya itu juga harus kapital. Proklamator Republik Indonesia Soekarno-Hatta, itu awalnya harus huruf kapital semua. Gubernur Sumatera Barat itu harus kapital. Awalannya setiap kalimat itu harus menggunakan huruf kapital. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Seperti negara Indonesia itu harus huruf kapital. Orang Padang, itu huruf kapital. Orang Bukit Tinggi itu huruf kapital. Orang Jawa itu huruf kapital. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Seperti Hari Sumpah Pemuda, hari 17 Agustus, itu harus menggunakan huruf kapital. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Seperti hari P3A, itu termasuk huruf kapital. Atau hari seperti tsunami Aceh, kejadian-kejadian yang peristiwa sejarah itu
dibikin huruf kapital seperti kemerdekaan Republik Indonesia itu huruf kapital. Yang ke-13, huruf kapital sebagai huruf pertama nama geografi seperti Gunung Merapi itu huruf kapital. Danau Meninjau itu huruf kapital. Danau Toba itu huruf kapital. Sungai Kapuas itu huruf kapital. Ke-14, huruf pertama nama di geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Seperti masakan Padang, itu nggak perlu, Padang itu nggak perlu huruf kapital. Nah, kecuali Anda lihat tuh di label rumah makan Padang mungkin iya pakai huruf kapital, tapi sebenarnya itu tidak dibutuhkan ketika Anda menulis. Yang ke-15, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur bentuk ulangan sempurna dalam nama negara, dalam lembaga, badan negara, organisasi atau dokumen kecuali kata tugas seperti ya, ke, dari, yang, dan, untuk. Itu tidak perlu menggunakan kata kapital. Contohnya itu seperti undang-undang rumah-rumah. Beda, jangan. Yang betulnya itu adalah Republik Indonesia itu harus huruf kapital. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu awalnya harus kapital. DPR itu harus huruf kapital, Dewan Perwakilan Rakyat. Ngerti? Harus di huruf kapital. Orangnya juga harus kapital gitu. Harus digedein. Oke. Yang ke-16, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul, buku, karangan, artikel atau makalah serta nama majalah dan surat kabar kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Sama seperti yang tadi. Jadi hurufnya itu huruf kapital kecuali kata yang di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk itu tidak perlu menggunakan huruf kapital. Yang ke-17, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkat nama gelar, pangkat atau jabatan seperti SPDI atau QS atau SH itu harus huruf kapital. Yang ke-18, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman serta kata atau ungkapan yang dipakai dalam penyampaian atau pengacauan seperti kapan bapak berangkat, itu bapaknya huruf kapital. Silakan duduk dek, itu huruf kapital. D-nya itu huruf kapital. Surat saudara telah kami terima dengan baik. Saudara itu huruf kapital supaya menghormati. Hai kutu buku, itu juga huruf kapital. Oke. Sekian. Dan huruf kapital itu dinamakan huruf yang di awal kalimat itu bertanda besar atau huruf besar gitu. Itu dinamakan huruf kapital. Yo, kita masuk yang keempat, tanda baca. Oke. Pengertian tanda baca. Tanda baca yaitu simbol dalam bahasa. Simbol bahasa tersebut mempunyai beberapa bentuk dan fungsi masing-masing. Definisi dari tanda baca adalah simbol yang berkaitan dengan fonem atau suara atau kata dan frasa dari sebuah bahasa, tetapi mempunyai peranan dalam menunjukkan struktur organisasi suatu lisan. Seperti intonasi, jeda itu dibutuhkan, kalau ditulis itu membutuhkan tanda baca gitu. Tanda baca itu tentu memiliki kegunaan fungsi yang dijelaskan seperti berikut ini. 1. Mengatur jeda ketika seseorang membaca suatu kalimat. Ketika saya membaca kalimat itu saya harus menjeda. Tidak bisa saya membaca kompas-kompas saya. Anda nggak bakal ngerti. Yang kedua, untuk mengatur intonasi dalam pembacaan atau suatu kalimat. Ya, intonasi seperti saya mungkin harus cepat di sini, harus pelan di sini. Itu membutuhkan intonasi. Yang ketiga, untuk memberi penegasan kalimat seperti kalimat tanya, kalimat perintah dan sebagainya. Seperti Anda bertanya, apa kamu sudah makan? Ketika Anda tulis, apakah tidak ada tanda tanya? Apa itu bisa jadi pertanyaan? Tidak. Yang keempat, menggambarkan struktur kata atau kalimat yang ada dalam sebuah tulisan. Ya. Yang keenam, yang kelima, untuk menunjukkan tata kata yang ada di dalam suatu tulisan. Jadi contoh-contoh jenis tanda baca seperti titik.
titik itu berada di akhir kalimat atau tulisan berupa suatu seruan atau pernyataan. Yang kedua, di belakang angka atau huruf yang ada dalam bagian daftar dan juga ikhtiar. Sebagai pemisah angka pada jam, itu yang ada titik. Di daftar pustaka, letak tanda titik berada pada nama tulisan dan judul tulisan berakhir dengan tanya atau seru. Yang kelima, sebagai pemisah dengan ribuan atau kelipatannya. Contohnya itu, kakek saya seorang tentara, itu kakek saya seorang tentara itu harus pakai titik terakhir karena kalimat selanjutnya tidak bisa dilengkapi. Yang kedua, yang kedua seperti jam 1:05. Ditulis itu berarti 13:05. Tidak mungkin Anda menulis jam 1 itu panjang banget. Oke, yang kedua tanda koma. Tanda koma itu menjadi pemisah kalimat setara dengan kalimat lain. Kalimat setara dengan kalimat yang lainnya. Maksudnya masih berhubungan. Itu harus menggunakan tanda koma. Dipakai di antara unsur dan rincian atau pembilangan. Termasuk menjadi pemisah antara kalimat dari induk kalimat. Nah, yang keempat, dipakai di belakang kata ungkapan penghubung antar kalimat pada awal kalimat dan juga di dalamnya. Contoh, oleh karena itu, jadi, lagi pula, itu menggunakan koma. Yang selanjutnya menjadi kata pemisah seperti oh, ya, wah. Itu dikasih koma. Jadi kalau oh, ya, wah, nah, itu tak mungkin. Jadi oh, ya, wah. Nah, selanjutnya menjadi pemisah ketika petikan langsung dari bagian lain dari kalimat. Yang selanjutnya dipakai antara nama dan alamat. Itu seperti Mr. Jack, alamat Mr. Jack, koma, seperti di surat itu kan, alamat sekian. Dipakai untuk menjelaskan bagian nama di balik susunannya dalam penulisan daftar pustaka. Itu mudah pasti. Dipakai antara nama orang dan gelar akademik penempel untuk membedakan singkat nama diri. Dipakai untuk menggabit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Contohnya, ayah membeli sepeda, buku, dan tas. Jadi, komanya itu ditaruh antara sepeda dan buku. Dan contohnya lagi, oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Jadi, ketika berbicara akan disambung itu di tengahnya koma. Oke. Yang selanjutnya, yang ketiga itu tanda baca itu tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan pada kalimat yang menjadi pemisah bagian kalimatnya sejenis dan setara, menjadi pengganti kata penghubung dan memisahkan kalimat setara dengan kalimat majemuk. Contohnya itu, sudah terlanjur datang, Andi belum ada di rumah. Jadi itu penyambung gitu. Nah, Nimas mencuci sepeda, Nina mencuci piring, Nindi menyapu lantai. Nah, itu bisa dikasih tanda titik koma. Selanjutnya, tanda titik dua. Pemakaian titik dua dipakai untuk setelah kata atau ungkapan yang membutuhkan pemberian. Yang kedua, dipakai antara jilid atau nomor dan halaman. Yang ketiga, dipakai dalam teks drama setelah kata yang menggambarkan pelaku dalam percakapan dalam teks drama. Yang keempat, dipakai di akhir pernyataan lengkap apabila diikuti rangkaian atau pemberian. Seperti nama di surat nama titik Mr. Jack, itu menggunakan titik dua. Tanda penghubung. Ya, selanjutnya adalah tanda hubung. Tanda hubung, pemakaian tanda hubung dalam ini dipakai untuk menjadi penghubung satu kata dasar atau kata yang memiliki rimbunan yang terpisah oleh penggantian baris. Dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Dipakai untuk menghubung huruf dan kata yang satu-satu dan bagian tanggal. Dipakai untuk merangkai satu kata dengan kata selanjutnya atau sebelumnya yang diawali dengan huruf kapital. Dipakai merangkai unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Contohnya itu seperti tanggal 24/03/20. Artinya tanggal 24 bulan 3 2020. Misalnya seperti meja ini menjadi dua seperti kitab pemilihan presiden ke-7 itu pakai tanda itu. Nah,
Tanda pisah. Pemakaian tanda pisah sebagai pembatas penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangunan kalimat. Untuk memberi penegasan, terdapat keterangan aposisi atau keterangan menjadi kalimat yang lebih jelas. Dipakai antara dua bilangan atau kata dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Contohnya, Doni bekerja di kantor mulai Januari 2016 sampai Maret 2017. Itu kata sampai. Penggunaan kode penggunaan tanda kata pisah. Oke. Selanjutnya tanda elipsis. Pemakaian tanda elipsis ya ini dipakai dalam kalimat atau dialog yang terputus-putus untuk memberikan petunjuk bahwa dalam suatu kalimat itu atau naskah terdapat bagian yang dihilangkan. Contohnya itu seperti aku ingin liburan. Bagaimana kalau kita berangkat minggu ini? Itu dia tidak memberikan kata-kata selanjutnya nih. Beratnya dia ingin sebentar gitu. Tanda tanya. Pemakaian tanda tanya adalah diakhiri suatu kalimat tanda tanya kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang dia asingkan ke sebenarnya. Contoh tanda tanya. Ia dilahirkan di tahun 2000. Itu belakangnya tanda tanya. Uangnya sebanyak, tanda tanya. Kamu mau apa? Itu juga tanda tanya. Kamu udah punya jodoh? Itu juga punya tanda tanya. Oke, tanda seru. Pemakaian tanda seru adalah pada akhir kalimat perintah. Jadi ketika Anda memerintah itu harus ada tanda seru kalau ditulis. Contohnya, hebat, semangat. Nah, itu juga termasuk kata seru. Rasa emosi yang kuat juga termasuk kata seru. Kata seru. Kayak marah juga pasti ada kata serunya. Diam, itulah ada kata seru. Nah, kalau memberi semangat, hebat, ada tanda seru. Tanda kurung. Pemakaian tanda kurung itu untuk mengambil tambahan keterangan atau memperjelas. Contohnya itu tanda kurung dilaksanakan sesuai dengan GBHN atau GBHN dalam kurung garis besar haluan negara. Disingkat itu kepanjangannya itu dikurung. Jadi GBHN garis besar haluan negara atau tabel itu buat tabel titik kurung buka kurung tabel titik 00B 04 03 tutup kurung. Nah, itu biasanya juga ada. Tanda kurung siku. Penggunaan tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk menggapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan kalimat bagian kalimat yang ditulis orang lain. Contohnya itu seperti perbedaan kedua proses ini. Ya, buka kurung. Persamaannya dibicarakan dalam bab 2. Lihat deh. Udah dibuka kurung, tambah buka kurung lagi. Lihat halaman 30 tanda pisah 35 tutup kurung kembali itu yang dimaksud dengan tanda kurung siku. Seperti dalam Al-Quran itu pasti ada. Insya Allah pasti ada. Tanda petik dipakai untuk menggepit petikan langsung yang bersumber dari pembicaraan dan naskah bahan tulis lainnya. Seperti dia dikenal julukan titik 2 si pahit lidah. Ajib. Si pahit lidah. Oke, guys. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk menggapit petikan yang tersusun di dalam petikan dan juga menggapit makna, pertemuan atau penjelasan kata atau ungkapan. Contoh, tok tok tok, pintunya sudah diketok tapi tak ada orang yang membuka. Itu pasti ada tok tok tok. Nah, tok 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 itu ada tanda tuh petik tunggal. Tok 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 atau beautiful berarti cantik. Ada 2 itu yang kena cantik itu. Seperti di awal dan di akhir. Oke. Pengertian tanda baca fungsi jenis contoh. Tanda garis miring selanjutnya adalah tanda garis miring dipakai dalam nomor surat atau nomor kalimat dan penandaan masa atau 1 tahun yang berbagi dalam 2 tahun. Takwim juga sebagai pengganti atau dan tiap. Contohnya itu seperti nomor
nomor titik 17 tanda miring PK titik tanda miring 2018 Jalan Merdeka 3 titik miring 10 masa bakti 2018 miring 2019 tahun ajaran 2018 miring 2019 itu membutuhkan tanda miring, tanda penyingkat apostrof. Secara umum tanda penyingkat dipakai untuk menggambarkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun seperti Undang-Undang 1945 yang disingkat UUD titik tanda astrof 45 itu sudah detailnya itu. Dan sekarang kita masuk ke kalimat kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Oke. Syarat kalimat efektif yaitu 1. Sesuai EYD, yang kedua sistematis, yang ketiga tidak boros dan tidak bertele-tele, dan 4 tidak ambigu. Kita masuk ke dalam satu pertama dulu, sesuai EYD. Sebuah kalimat haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat sesuai dengan EYD, ejaan yang sempurna. Jangan sampai tidak ya. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak dapat dieja. Itu fatal gitu. Yang kedua, sistematis. Contoh, kalimat efektif harus disusun secara sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambah dengan objek, perlengkapan, dan hingga ketetapan. Sehingga memungkinkan guna mengartikan kalimat. Buatlah kalimat yang hurufnya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan subjek, predikat, harapan selalu berada di awal kalimat. Yang ketiga, efisien atau tidak boros atau tidak bertele-tele. Tetap ingat bahwa kalimat efektif harus disusun secara efektif dan tidak bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan, pastikan dan ringkas agar orang yang membacanya sudah menangkap gagasan yang kalian tuangkan. Yang keempat, tidak ambigu. Kalimat harus menyampaikan kalimatnya secara jelas dan tidak ambigu. Yang kayak ya kata ambigu yang tidak dimengerti gitu, ambigu. Contoh kalimat efektif itu seperti harus membeli pulsa untuk kakaknya, itu jelas. Setiap kali mereka bertemu, mereka saling pandang berpandangan, itu efektif. Yang ketiga, Sinta sedang menginvestasikan perabotan kantor. Para wanita perlu berhati-hati melewati lorong. Itu adalah kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu ada 4 yang ditentukan sesuai EYD, sistematis, tidak boros dan bertele-tele, dan 4 tidak ambigu. Jadi itu ketika Anda membuat tulisan itu harus membuat kalimat yang efektif supaya orang lebih mudah membaca dan lebih mengerti tentang apa yang Anda tuangkan di dalam tulisan tersebut, dan orang lebih memahami dan merespon apa yang Anda buat. Oke? Sip. I like you, bro. It's vital, I need something new, a revival. I can feel it spreading like it's viral. It's something primal. I know all the dark places when I'm